Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, M. Ihsan Alfani Putra, peserta Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Jadi di sini pada minggu kedua saya menjalani pelatihan Latsar yang ke-12, saya akan menyampaikan eh, rangkuman dari materi nasionalisme. Baik, sebelum saya ke materi, saya akan menceritakan dulu apa saja yang sudah saya pelajari di minggu kedua, yaitu yang pertama tentang nasionalisme, yang kedua etika publik, yang ketiga komitmen mutu, yang keempat anti korupsi, yang kelima manajemen ASN, dan yang keenam pelayanan publik. Baik, materi ini didapatkan dari modul pelatihan dasar CPNS, Lembaga Administrasi Negara, dan eh, materi ini juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi, yang dimana outline nasionalisme pada rangkuman yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua visi dan karakter bangsa, dan yang ketiga analisis isu nasionalisme. Baik, yang pertama pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pendahuluan. Yang pertama, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mana memiliki kesadaran dan juga semangat akan cinta tanah air. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyah penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Tujuan mempelajari nasionalisme sebagai pegawai ASN yaitu untuk membangun rasa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun visi dan karakter bangsa, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila yang dimana pada materi ini dijelaskan juga ketika saya mempelajari tentang nasionalisme, isi dalam Pancasila dan apa saja nilai-nilainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum saja terkait dengan nilai-nilai dari seluruh isi dari Pancasila. Baik, saya jelaskan dulu definisi dari Pancasila, yaitu suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah, mufakat, dan bukan dari suatu kelompok saja. Dan yang terakhir, isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Jadi, dalam pembelajaran materi nasionalisme ini, kita secara berkelompok mengangkat sebuah isu yang dimana isunya itu tentang sebuah nasionalisme. Jadi di sini pada kelompok saya akan menjelaskan isu tentang daerah Natuna. Ya, jadi kenapa isu ini diangkat? Yang pertama, Natuna ini adalah suatu daerah di Indonesia yang dimana memiliki banyak potensi, khususnya potensi yang arahnya ke biota laut, yang dimana menghasilkan ikan, udang, cumi, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi beberapa negara, salah satunya di sini yaitu China, itu menjadi konflik dengan kita karena perebutan kawasan, yang dimana kawasan tersebut diklaim bukan masuk negara Indonesia, melainkan negara Tiongkok itu sendiri. Nah, jadi kelompok kami di sini memberikan beberapa solusi atau bagaimana melindungi Natuna dan wilayah lainnya. Yang pertama yaitu memperkuat kebijakan yang dimana di sini kami menjelaskan yaitu adanya 7 pilar kebijakan kelautan di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu
tentang satgas dan gabungan menjaga kerukunan. Jadi pada intinya di sini sebuah kerukunan itu menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi suatu wilayah, salah satunya yaitu pada isu yang kami ambil tentang daerah Natuna. Dan satu lagi yang mungkin, tidak ada di slide ini yaitu, pengembangan teknologi itu sendiri. Nah, jadi bagaimana untuk menggerakkan pemuda dalam isu tersebut? Jadi yang pertama bisa melalui program pengenalan wawasan kebangsaan Indonesia, dan yang kedua influencer dan media sosial, yang ketiga transportasi mudah dan murah, birokrasi mudah, otonomi daerah, dan penghargaan bagi pemuda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak video saya. Ya, mohon maaf jika ada salah dari saya. Silakan jika ingin berdiskusi dengan saya, isi kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.